Ulama klasik sepakat bahwa haram hukumnya menggugurkan kandungan yang usianya lebih dari 4 bulan atau 120 hari. Hal tersebut karena janin telah ditiupkan ruh pada usia itu. Jawabannya terbagi menjadi dari dua kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak baik usianya di bawah 4 bulan atau lebih. Sebagian lainnya membolehkan menggugurkan kandungan yang usianya di bawah 4 bulan, terutama para ulama dari kalangan Syafi'iyah. Kiai Husain Muhammad mengutip pembahasan ini dari majalah Al-Buhuth Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, kajian fikih kontemporer, terbitan Riyadh, Saudi Arabia, nomor 17 tahun kelima, dalam rubrik Masail fi al-Fiqh, halaman 204 sampai 205, berupaya mengambil jalan tengah berdasarkan teori dan kaidah fikih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Zahratun Nafisah di Bincang Muslimah. Kali ini kita akan membahas tentang hukum bolehkah menggugurkan kandungan dari pemerkosaan. Kasus pemerkosaan kepada perempuan tentu memberi dampak yang luar biasa selain dampak biologis. Ia juga mengalami kerugian dari segi psikis atau kejiwaannya. Perasaan hancur, trauma, dan ketakutan menghadapi masa depan terus menghantuinya. Ditambah jika ternyata ia malah mengandung janin dari hasil pemerkosaan yang dialaminya. Rasanya tidak adil jika seorang perempuan harus menanggung beban ini sendirian. Menikahkannya dengan pemerkosa pun bukan solusi terbaik. Justru akan menambah trauma dan ketakutan karena ia akan bersama seseorang yang jelas-jelas telah menghancurkan masa depannya. Dalam hal ini, fikih kemudian mengkajinya dari segi hukum mengenai keputusan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan. Fikih yang merupakan hasil produksi ijtihad ulama juga harus berpihak pada pengalaman perempuan karena tujuannya adalah mencapai kemaslahatan umum. Tentang menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan, satu hal yang ditinjau oleh para ulama fikih adalah usia janin yang berada dalam kandungan. Ulama klasik sepakat bahwa haram hukumnya menggugurkan kandungan yang usianya lebih dari 4 bulan atau 120 hari. Hal tersebut karena janin telah ditiupkan ruh pada usia itu. Nah, kalau usianya masih di bawah 4 bulan gimana? Jawabannya terbagi menjadi dari dua kalangan ulama. Sebagian ulama mengharamkan secara mutlak baik usianya di bawah 4 bulan atau lebih. Sebagian lainnya membolehkan menggugurkan kandungan yang usianya di bawah 4 bulan, terutama para ulama dari kalangan Syafi'iyah. Sedangkan pembahasan khusus tentang kebolehan menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan baru muncul dari kalangan ulama fikih kontemporer. Kiai Husain Muhammad mengutip pembahasan ini dari majalah Al-Buhuth Al-Fiqhiyah Al-Mu'asirah, kajian fikih kontemporer, terbitan Riyadh, Saudi Arabia, nomor 17 tahun kelima, dalam rubrik Masail fi al-Fiqh, halaman 204 sampai 205, berupaya mengambil jalan tengah berdasarkan teori dan kaidah fikih. Nah, kebolehan yang diterbitkan oleh ulama Riyadh ini bisa menjadi pilihan alternatif, bukan suatu kewajiban bagi perempuan. Kiai Husain dalam fikih perempuan mengatakan bahwa hasil kajian ulama Riyadh ini mengacu pada kaidah fikih yang berbunyi al-akhaf ad-dararain, yaitu mengambil pilihan yang lebih ringan di antara dua pilihan buruk. Artinya ada dua keburukan yang sedang dihadapi oleh korban pemerkosaan ini, yaitu pertama, mengandung anak dengan risiko mental dan psikis yang tentu tidak siap, dan yang kedua adalah keburukan menggugurkan kandungan yang hukumnya masih berbeda dari kalangan ulama. Singkatnya, mengambil pilihan yang konsekuensinya paling ringan dan paling siap untuk dihadapi. Maka, hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan adalah boleh dalam pandangan fikih Islam yang keputusannya dikembalikan kepada korban. Begitulah fikih memberi kesempatan bagi perempuan yang menjadi korban pemerkosaan, dan tentu peristiwa ini bukanlah peristiwa yang terjadi karena kehendaknya. Alangkah baiknya dan seharusnya memang lingkungan, keluarga, dan juga negara memberikan fasilitas dan fokus pada pemulihan korban. Demikian hukum menggugurkan kandungan hasil pemerkosaan yang tentunya dikembalikan kepada perempuan sang pemilik tubuh itu sendiri.